Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya sahabat para pejuang, mubalig, aktivis kebangsaan demi tegaknya keadilan dan NKRI yang lebih baik. Dan terutama juga kepada jamaah majelis taklim yang biasa mendengarkan tausiah saya, dan juga klien atau siapapun yang biasa berkonsultasi dengan saya, mungkin terkait rumah tangga, terkait konflik sosial dan lain sebagainya. Pada pagi ini saya kebetulan berada di Ranai, Natuna, salah satu gerbang utara Indonesia. Saya ingin menyampaikan informasi, menyampaikan permohonan, doa dan dukungan. Insya Allah tahun 2024 ini saya akan maju sebagai DPD atau Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kita ketahui, DPD ini merupakan salah satu bagian dari MPR, Majelis Peromusatan Rakyat, yang berpusat di Jakarta tentunya, biasa disebut juga sebagai senator. Oleh karena itu DPD ini tidak ada kaitan dengan partai, maka disebut juga independen. Artinya saya maju ini tidak ada kaitannya dengan partai politik. Partai apapun silahkan, tapi saya tidak. Oleh karena saya tidak menggunakan partai, supaya lolos bisa maju ke Senayan sesuai dengan peraturan KPU, terhitung tanggal 6 Desember sampai dengan 29 Desember tahun ini atau tahun 2022, kita sedang proses melakukan proses mencari dukungan sesuai peraturan KPU. Kita butuh dukungan 2000 KTP atau 2000 tanda tangan untuk menyatakan dukungan. Oleh karena itu kepada teman-teman, sahabat mubalig, ya, pemuda, remaja masjid yang selama ini saya sebagai ketua umumnya di Provinsi Kepulauan Riau ini, dan teman-teman klien yang biasa bertemu dengan saya, yang biasa konsultasi dengan saya, yang biasa curhat dengan saya, khusus kepada semuanya yang berdomisili atau yang berKTP di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau TNI Polri dan tidak sebagai penyelenggara KPU, ya, mungkin dari PPS, KPPS, Panwas. Nah, ketika tidak termasuk yang itu, saya mohon keikhlasannya untuk memberikan dukungan dengan cara ya memfotokopi KTP-nya atau KTP itu dipoto saja, ya, kemudian kirim ke nomor saya atau tim yang ditunjuk tentunya, ya. Oleh karena itu saya mohon supaya saya bisa lolos ke Senayan ini, saya mohon dukungannya. Teman-temanku yang kami banggakan dan kami doakan selalu dimanapun Anda berada, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mariono ini cari pekerjaan yang menyulitkan diri sendiri, capek-capek harus ke Senayan? Bukankah sekarang sudah berada di zona nyaman? Bukankah kalau di Senayan tuh orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang tua, orang-orang yang handal dan segala macamnya? Begini saudaraku, berniat berjuang di Senayan situ karena hari-hari saya menghadapi konflik rumah tangga, hari-hari menghadapi permasalahan rumah tangga, mulai dari anak banyak yang rusak, generasi muda kita ke depan entah kenapa, semua diakibatkan setan gepeng. Setan gepeng itu yang saya maksud adalah HP, Android, media sosial. Begitu juga terlalu banyak rumah tangga berantakan juga gara-gara itu. Berkaitan masalah itu, saya bercita-cita yang pertama kalau terpilih akan bekerja sama dengan semua pihak, semua kekuatan, termasuk teman-teman DPD, ya, atau siapapun, dengan kementerian, lembaga-lembaga terkait, terus mendorong pemerintah dengan berbagai macam cara, tentunya yang tidak melanggar undang-undang,
Bagaimana caranya? Situs porno atau game online atau apapun yang kira-kira dimungkinkan merusak moral masyarakat, merusak masa depan anak-anak itu diblokir saja. Apakah bisa? Bisa. Masih ingat kita zaman Menteri Informasi Komunikasinya Bapak Tifatul Sembiring? Ternyata situs porno memang tidak bisa ditutup, karena yang bisa menutup hanya pemilik akun. Pemilik akun bisa saja di barat, bisa saja di luar Indonesia, maka kita tidak bisa melakukan penangkapan karena hukumnya berbeda. Tapi ingat, kalau diblokir bisa. Ternyata bisa zaman dulu kan, dan saya akan berjuang dalam wilayah itu, insya Allah, mohon doanya. Yang kedua, terlalu banyak rumah tangga berantakan, karena saya lihat salah satu pemicunya adalah media sosial. Media sosial ini bagaimana pengendalian dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga tetap harmonis. Insya Allah saya sudah punya caranya, karena memang hari-hari saya menghadapi itu. Begitu juga menghadapi konflik rumah tangga dalam hal perceraian. Menurut saya perlu duduk bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Menteri Pendidikan, dan menteri terkait lainnya. Kenapa 3 kementerian itu harus duduk bersama? Yang pertama, kalau Menteri Pendidikan itulah yang memang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Dan saya melihat pendidikan kita tidak ada klausul, tidak ada ruang untuk mendapatkan materi tentang pembinaan keluarga. Insya Allah semua orang akan menikah tentunya kan, tapi tidak ada pelajaran di sekolah kita yang memuat atau mengisi konten tentang keluarga sakinah, tentang keluarga harmonis, bagaimana suami terhadap istri, istri terhadap suami, hubungan orang tua, anak, tetangga, dengan segala macam. Fokus saja. Menurut saya ketika anak itu sudah usia 15 tahun atau SMA, perlu ada pelajaran 1 tahun saja tentang itu, karena selama ini tidak. Yang ada itu menjelang akad nikah, itu paling hanya pembinaan singkat saja. Nah, iya, kalau nanti lepas ke masyarakat, diaktif di majelis taklim, mungkin mendapat ilmu tentang keluarga. Kalau tidak, kita lihat sajalah di perumahan, misalnya ada 1000 kakak, yang rajin ke taklim hanya berapa orang. Artinya apa? Perlu dibina dari sekolah. Nah, kenapa harus Kementerian Agama? Karena Kementerian Agama itulah yang akan mengesahkan pernikahan itu. Oleh karena itu, sebelum dia masuk ke pernikahan perlu ada pembinaan yang lebih baik. Kalau seperti di Malaysia, Singapura, atau yang lain, ada yang namanya kursus calon pengantin itu bukan 1 hari, bukan 3 hari, tapi berhari-hari. Di Indonesia banyak, tapi bukan pemerintah yang melakukan, lembaga-lembaga tertentu. Karena saya adalah salah satu narasumbernya. Jadi bisa 6 bulan, 7 bulan gitu ya. Kemudian kenapa harus Mahkamah Agung? Karena Mahkamah Agung inilah yang membawahi pengadilan agama. Jadi saya berharap ke depan siapapun yang mau cerai, ketika ada orang ke pengadilan agama, saya berharap ke depan tentu dengan keputusan Mahkamah Agung, ya dari Jakarta, bukan yang ada di sini, ya bukan ada di wilayah daerah, karena keputusan semua Jakarta. Kalau bisa dikembalikan dulu ke Kementerian Agama, seperti zaman dulu ketika pengadilan agama masih di bawah Kementerian Agama. Dibina dulu, dimediasi dulu, dinasihati dulu. Kalau gagal di Kementerian Agama, ya baru langsung diputuskan melalui pengadilan agama. Sekarang memang tidak lagi seperti itu ya, langsung saja. Mediasi ada juga, tapi tidaklah maksimal. Dan begitu juga kita pemerintah perlu ya, terutama Menteri Sosial lah ya. Ini saya lihat korban perceraian ini kan dampaknya banyak anak broken home, tidak sekolah, dan segala macam. Harapan saya ke depan, kalau saya terpilih ya tentunya ya, akan berjuang bagaimana semua orang cerai. Kalau memang masih ada anak yang di bawah 17 tahun, anak otomatis dalam pengawasan negara. Karena jelas kan dalam undang-undang, anak telantar dan fakir miskin dipelihara negara. Itu apa maknanya? Ini kan terlalu banyak korban perceraian ini, anaknya yang telantar. Jadi ketika anak tidak terurus oleh emaknya karena bapaknya lari atau cerai atau sebaliknya ya, maka negara tidak boleh diam. Kan ada di dalam pemerintahan kita di semua daerah, saya kira ada namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Saya sedih sekali ketika melihat ada orang
emak-emak, anak-anak menangis, pergi kantor BAS, pergi Kementerian Agama, ke lembaga lain, memikirkan anaknya, Pak, butuh beras, sekolah, dan segala macam. Dan menurut saya, problem ini penyelesaiannya hanya di tingkat nasional, bukan di Batam Center, kalau yang di kota Batam, bukan di Dompak, kalau di provinsi. Insya Allah, teman-temanku, mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih berkeinginan berjihad atau berjuang untuk menyelamatkan bangsa ke depan, maka tagline atau garis perjuangan saya, motonya adalah keluarga sehat, negara kuat, keluarga bahagia, negara jaya. Terima kasih, mohon dukungan, doanya tentunya. Saya tunggu fotokopi KTP-nya dan tanda tangan dukungnya, karena minimal harus 2000. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.